Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Nur Salim dengan NIM 2020-11-70. Saya dari kelas B, jurusan S1 Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang ada di modul 1, modul 2, dan modul 3. Baik, pertama-tama kita mulai dari modul 1. Modul 1 itu yang berjudul pengenalan bahasa C dan tipe data dasar. Di sini ada yang pertama itu ada sejarah bahasa C. Sebelum kita mempelajari sesuatu kayak bahasa C ini, kita harus tahu sejarahnya. Sejarah bahasa C itu dikembangkan di Dell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian W. tahun 1978. Brian W. Kernighan dan Dennis Emrich dari AT&T Laboratories mengembangkan bahasa B atau B menjadi bahasa C. Bahasa B atau bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL atau Basic Combined Programming Language yang diciptakan oleh Martin Richard. Tahun 1980, bahasa C banyak digunakan program di Eropa yang sebelumnya menggunakan bahasa B dan BCPL dalam pengembangannya. Bahasa C menjadi bahasa paling populer awal tahun 1980. Bjarne Skoldrup dari AT&T Bell Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Pada tahun 1985, lahirlah secara resmi bahasa baru hasil pengembangan C yang dikenal dengan C++. Sebenarnya bahasa C++ mengalami dua tahap evolusi. Yang pertama dirilis oleh AT&T Laboratories dinamakan Cephirons C++ atau C++ versi kuno ini hanya berupa compiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Tahun 1989, dunia program C mengalami peristiwa penting dengan dikeluarkannya standar bahasa C oleh American National Standard Institute atau ANSI. Bahasa C yang diciptakan Kernighan and Rich kemudian dikenal dengan nama ANSI C. Bahasa C ini bahasa program yang sangat populer, sederhana dan fleksibel untuk digunakan. Bahasa C adalah bahasa program terstruktur tidak baik tergantung pada mesin dan banyak digunakan untuk menulis berbagai aplikasi. Selain itu, bahasa C juga dikenal sebagai basis untuk pemrograman. Yang kedua, kita belajar tentang struktur penulisan program. Di sini ada contoh program sederhana. Yang pertama itu include studio.h, inMain, dalam kurung keluar printf, hello world, return. Dalam bagian yang pertama ini ada dalam bagian include studio.h. Include itu berfungsi mengimpor fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file itu adalah yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat, tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Bagian kedua ini ada inMain. Fungsi inMain itu adalah sebagai fungsi utama yang dieksekusi pertama kali pada program dijalankan. Maka dari itu kita harus menulis logika program dalam fungsi ini, di mana bagian di dalam fungsi main ini adalah statement. Statement itu adalah perintah atau fungsi yang untuk melakukan sesuatu. Di situ ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu atau tanda buka tutup kurawal itu berfungsi untuk mengelompokkan statement. Jadi di dalam itu ada sebuah statement. Kalau kayak statement itu kayak contohnya nih, ada sini ada printf. Kita belajar yang sederhana printf.
printf hello world itu artinya menyuruh komputer untuk mencetak hello world-nya di executable. Kalau itu ada, dan terakhir itu ada, oh ya, di setiap program C itu biasanya wajib diakhiri dengan titik koma. Jika tidak, maka program akan error. Dan returner itu juga sama. Perintah returner itu berhubungan dengan fungsi in main. Dengan perintah returner akan menutup fungsi in main yang sekaligus mengakhiri kode program C. Tipe data dasar. Yang ketiga, kita belajar tipe data dasar. Setiap data memiliki tipe data, baik itu angka bulat, angka pecahan, berupa karakter, dan sebagainya. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruktur yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 5 dan 2 bertipe integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Namun, jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai 2.5. Banyak tuh pemilihan tipe data yang punya banyak itu 2 nilainya. Pemilihan tipe data yang akan dapat membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam bahasa C itu terdapat beberapa tipe data. Kayak di sini ada 4 tipe data. Yang pertama char, integer, float, sama double. Tipe data itu memiliki ukuran, range, atau jangkauan, format keterangan. Contoh, kayak di sini kan char. Tipe datanya tuh ukuran itu 1 bit doang. Range itu jangkauannya ya dia bisa menjangkau min 128 sampai 127. Biasanya formatnya itu menggunakan %C atau %S. Keterangannya karakter atau string. Contohnya itu kayak variabel A gitu. Karakter, tapi dia ada A gitu, kayak misalnya ditambah B. Kalau enggak terserah kita sih, tergantung. Nah, dan terdapat juga 3 tipe dasar bilangan, yaitu pertama itu ada tipe heksadesimal. Formatnya itu %X, keterangan bilangan heksadesimal. 2 itu oktadesimal atau %O. Keterangan itu dia bisa menggunakan bilangan oktadesimal. Ketiga itu ada desimal atau %D, itu menggunakan bilangan desimal. Keempat itu ada deklarasi variabel. Sebelum itu kita belajar variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu pengenal integers untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program variabel. Digunakan bila Anda ingin bekerja dengan data yang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan data tersebut ingin ditempatkan pada lokasi memori yang sama. Variabel dapat kita andalkan sebagai sebuah tempat penampungan data atau konstanta pada memori, sedangkan nilai yang terlalu tetap. Variabel dapat berubah-ubah. Sebuah variabel dapat mengandung data yang berbeda pada saat yang berbeda. Contohnya seperti itu, include, in main, integer A. Yang kedua itu kita ada nama variabel. Nama variabel kan tadi adalah suatu pengenalan yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Nama dari suatu variabel dapat ditentukan sendiri oleh program dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari gabungan huruf-huruf. Angka dengan karakter pertama harus berupa huruf bahasa C bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda, tidak boleh mengandung spasi. Tidak boleh juga mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah. Yang termasuk simbol khusus yang tidak diperbolehkan itu kayak
case contohnya ada di situ, bisa dilihat dan sebagainya. Panjangnya itu bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang dipakai. Jenis-jenis variabel. Di sini juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis variabel juga di sini jenisnya. Seperti halnya konstanta variabel juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama variabel numerik dan variabel teks. Variabel numerik itu terdiri dari bilangan bulat integer yang menampung bilangan berkisar antara 32768 hingga 32768. Bilangan desimal berprestasi tunggal dalam bentuk floating point menampung data dari min 3.4e 38 sampai 3.4e plus 38. Sedangkan dalam bentuk desimal dapat menampung hingga 6 desimal atau 6 angka di belakang koma. Bilangan desimal berpresisi ganda dalam bentuk double fraction berkisar antara 10 sampai 308 sampai min 308 sampai 1038. Sedangkan dalam bentuk desimal dapat menampung hingga 15 desimal atau 15 angka di belakang koma. Yang kedua itu ada variabel teks. Yang pertama konstanta karakter, misalnya ditulis dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal, contohnya A dan E. Konstanta yang kedua ada konstanta integer, ditulis dengan angka, contohnya min, 1.5 dan 32767. Konstanta real, float, dan double bisa mengandung pecahan dengan tanda berupa titik dan nilai bias ditulis dalam bentuk referensial menggunakan tanda E, contohnya 27.5F. Untuk tipe float atau 27.5 menggunakan tanda E, contohnya 27.5F. Untuk tipe float atau 27.5 tipe data double dan 2.1e plus 15, maksudnya 21 kali 10. Konstanta string merupakan deretan karakter. Yang keempat ada konstanta string merupakan deretan karakter yang diawali dan diakhiri dengan petik ganda, contohnya program dasar C. Pendeklarasian variabel. Untuk mengenal suatu fungsi pada program, maka diperlukan pemanggilan bentuk umum deklarasi suatu variabel adalah yaitu tipe data, underscore nama, underscore variabel, jangan lupa titik koma. Contohnya itu kayak int x. Deklarasi itu bisa dilihat contohnya ada di situ. Pada contoh itu mendeklarasikan sebuah variabel dengan beberapa tipe data. Melalui cara ini, variabel tersebut sudah dapat digunakan untuk menampung nilai-nilai sesuai dengan fungsi dari pemanggilan tipe datanya. Misalkan pada contoh pertama int x tuh. Int x adalah pendeklarasian sebuah variabel bertipe data int dengan nama x, maka variabel x tersebut sudah menampung nilai-nilai berupa bilangan-bilangan fungsi, bilangan bulat atau fungsi tipe data integer, data int. Pada pendeklarasian ini kita juga bisa mendeklarasikan lebih dari satu variabel yang memiliki tipe data yang sama, contohnya kayak int bilangan 2, int bilangan 3 tuh. Yang kelima ada deklarasi konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai sesuai dengan namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa berubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi pembeda antara konstanta dengan variabel. Jika di dalam kode program kita ingin mengubah nilai, harusnya menggunakan variabel. Secara garis besar, konstanta dapat kita bagi atas dua bagian. Yang pertama ada bilangan numerik. Bilangan numerik itu terdiri dari bilangan bulat atau integer dan bilangan desimal.
atau float point dengan dua tampilan, dan bilangan desimal ini dibagi dengan dua tampilan. Yang pertama bentuk desimal, contohnya 1, 2, 3, dan ada bentuk eksponen, contohnya 1.234e, 2 artinya 1.234 kali 102. 3 itu ada bilangan desimal berpresisi ganda sama dengan poin kedua, tapi dengan ketelitian lebih tinggi kalau yang ketiga, dengan bilangan desimal bersepsi ganda. Yang kedua ada string. Teks string ini juga dibagi menjadi dua, yang pertama data karakter, yang kedua data string. Data karakter adalah data yang terdiri dari sebuah karakter huruf ditandai dengan tanda kutip tunggal yang di atas kutip itu, dan dapat berupa huruf kecil. Di dalam itu dapat berupa huruf kecil, huruf besar, angka, dan notasi lainnya. Contoh kayak itu tanda kutip A, tanda kutip A lagi, tanda kutip 1, tanda kutip dan tanda kutip, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Kalau data string, rangkaian beberapa karakter yang ditandai dengan tanda kutip ganda, contohnya tanda kutip saya, tanda kutip 17, tahun, dan lain-lainnya. Dan biasanya juga kita sering kali menggunakan data string. Pendeklarasian konstanta. Pendeklarasian konstanta itu konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program dalam bahasa C. Konstanta didefinisikan menggunakan prosesor agar define. Contohnya agar define PHI 3.14, define name, define nama fatur misalnya. Define konstanta A sama dengan 23. Itu namanya pendeklarasian. Jadi kita deklarasi dulu konstantanya. Seperti contoh-contoh itu. Yang keenam, deklarasi fungsi. Fungsi merupakan, kalau fungsi ini kan kita harus memahami dulu, fungsi merupakan bagian yang terpisah dari program dan dapat diaktifkan atau dipanggil dimanapun di dalam program. Fungsi dalam bahasa C yang sudah disediakan sebagai fungsi pustaka seperti printf, dalam kurung get, koma, dalam kurung, koma, get, koma, dan untuk menggunakannya tidak perlu dideklarasikan. Fungsi yang perlu dideklarasikan terlebih dahulu adalah fungsi yang dibuat oleh programmer. Bentuk umum deklarasi sebuah fungsi itu ada tipe underscore nama, underscore fungsi, dalam kurung parameter fungsi. Itu contoh, itunya tuh apa, kayak bentuk umumnya. Contohnya itu kayak ada float luas, underscore lingkaran, dalam kurung in kali jari-jari, jangan lupa titik koma. Ini ada void tampil, dalam kurung titik koma in tambah, di ada in x, in y, dan lupa titik koma. Mengatur tampilan bilangan bulat, bilangan pecahan atau float. Untuk umumnya itu seperti printf, dalam kurung kutip 2% kali nf, kutip 2, argumen, tutup kurung, titik, koma. N ini menyatakan maksimal jumlah digit belakang koma, titik M, menampilkan minimal karakter sebelum titik argumen, nilai atau variabel yang akan ditampilkan. Variabel yang akan ditampilkan contoh printf, printf dalam kurung buka tanda petik persen mf nilai. Artinya itu variabel nilai akan ditampilkan dengan 2 digit belakang koma. Begitu. Jadi itu ada 2 di situ. Untuk menampilkan 2 digit, misalnya kalau nggak ada 2 itu pasti bakalan banyak hasilnya gitu. Oke, kita akan masuk ke modul 2. Modul 2 di sini membahas atau yang berjudul fungsi dan operator.
Fungsi itu merupakan bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Fungsi merupakan elemen utama dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Elemen utama dari bahasa C. Fungsi itu merupakan elemen utama dari bahasa C karena bahasa C sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Dalam setiap program C minimal terdapat suatu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C karena akan dieksekusi pertama kali. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe data void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Di void itu bisa jadi itu termasuk tidak ada fungsinya, jadi void itu jadi tidak mengembalikan nilai apa-apa. Bukan tidak ada fungsinya, void itu jadi dia itu apa? Jadi kalau misalnya fungsi itu tidak ada apa-apa atau tidak mengembalikan sesuatu apa-apa, pakai void. Fungsi banyak diterapkan dalam program-program yang terstruktur. Biasanya fungsi juga banyak diterapkan dalam program-program bahasa C yang terstruktur. Dan di sini keuntungan menggunakan fungsi dalam program yaitu program akan memiliki struktur yang jelas, mempunyai tingkat kemudahan dibaca, serta dipahami yang tinggi. Dan juga akan menghindari penulisan bagian program yang sama. Dalam bahasa C, fungsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pustaka yang tersedia dalam depc plus depc, dan yang kedua itu ada fungsi didefinisikan atau fungsi yang dibuat oleh program sendiri, programmer itu sendiri. Dan di sini ada beberapa fungsi pustaka dalam bahasa C. Yang pertama itu ada string.h. String.h itu atau fungsi menyimpan operasi string. Itu terdiri dari strip yang berfungsi dalam kurung yang berfungsi untuk menyalin suatu string asal ke variabel string tujuan. Bentuk umumnya itu seperti strip strcpy buka kurung var underscore tujuan, string underscore asal tutup kurung titik koma. Yang kedua ada strlen dalam kurung. Strlen itu berfungsi untuk memperoleh jumlah karakter dalam suatu string. Bentuk umum atau strlen dalam kurung string titik koma str chat dalam kurung itu berfungsi untuk mengembangkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Bentuk umum store chat strchat dalam kurung tujuannya. Kalau bentuk umumnya ada strchat dalam kurung tujuan, sumber, tutup kurung, titik koma, strupr dalam kurung itu digunakan untuk mengubah setiap huruf dari suatu string menjadi huruf kapital. Ya, dan di situ ada bentuk umumnya seperti strupr string dalam kurung string titik koma strlwr dalam kurung itu digunakan untuk mengubah setiap huruf dari suatu string menjadi huruf kecil semua. Bentuk umumnya ada strlwr dalam kurung string titik koma strcmp dalam kurung digunakan untuk membandingkan dua buah string. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer. Next. Dan di sini juga kan tadi ada beberapa tipe pustaka, yaitu pertama string.h dan terdapat macam-macamnya di bawah. Dan di sini ada styp.h. Di sini bisa dibaca lagi juga sama kayak string.h. Kalau stpe beda, kalau string.h kan menyimpan fungsi operasi string. Kalau styp.h menyimpan fungsi operasi karakter. Dan di sini juga terdapat fungsi-fungsinya juga seperti sama kayak itu, tapi beda. Kayak di sini ada
is lower dalam kurung. Fungsi ini akan menghasilkan nilai yang benar, bukan 0 jika karakter merupakan huruf kecil. Untuk umumnya is lower dalam kurung char, koma. Yang kedua ada is super dalam kurung. Fungsi akan menghasilkan nilai benar, bukan 0 jika karakter merupakan huruf kapital. Untuk umum is super char. Yang ketiga ada is alpha. Fungsi ini akan menghasilkan nilai benar, bukan 0 jika argumen dalam karakter berupa huruf dalam alfabet. Kan ini fungsinya stp.h itu menyimpan fungsi, dan di situ bisa kita lihat untuk karakternya is digit. Selanjutnya ada is digit. Fungsi akan menghasilkan nilai benar, bukan 0 jika karakter merupakan sebuah digit. Untuk umumnya ada is digit. Lower. Fungsi akan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Bentuk umumnya lower dalam kurung karakter titik koma. Yang terakhir ada topper dalam kurung. Fungsi ini akan mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Bentuk umum huruf kapital. Untuk umumnya ada topper dalam kurung char. Nah, di sini ada math.h dan stdlib. Di sini tuh apa ya? Headernya. Kayak ini string.h itu header. Nah, di sini tuh fungsinya string strip.h itu header, math.h itu juga kayak semacam header. Menyimpan, kalau di sini kan headernya ini kan math.h. Nah, di sini fungsinya itu ada math.h ini bisa memakai, kalau di sini kan headernya ini strip, bisa memakai sloper dan sebagainya. Di sini juga ada math.h dan stdlib.h. Kalau itu menyimpan fungsi operasi aritmatik. Dan di sini bisa dibaca fungsi-fungsinya apa saja. Kayak sqrt digunakan menghitung akar dari sebuah bilangan bentuk umum. Po digunakan menghitung pemangkat dari suatu bilangan bentuk umum. Baik, di sini saya akan bacakan ya. Sin, cos, tan masing-masing digunakan untuk menghitung nilai sinus, kosinus, tangen. Dan biasanya ini kalau misalkan hitungan matematikanya itu tidak terlalu susah banget, disarankan tidak usah memakai metode H juga tidak apa-apa. Pakai stdlib juga nggak apa-apa, standar dasar input output juga nggak apa-apa. Nah, kalau di sini kayak itu tuh pakai fungsi-fungsinya itu untuk ya kayak menghitung matematika yang sulit. Kayak di sini kan ada sinus, tan, atop, atop digunakan untuk mengkonversikan nilai string menjadi bilangan bertipe double bentuk umum. Nah, itu dia bisa dibaca lagi selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada Windows.h menyimpan fungsi sistem. Kayak misalnya di sini ada sistem CLS atau clear screen, digunakan untuk membersihkan layar. Itu fungsinya. Kalau menggunakan header Windows.h itu bisa memakai sistem CLS. Itu juga ada sistem echo digunakan untuk menampilkan teks ke layar bentuk umum, sistem echo atau string. Sistem color digunakan untuk merubah warna teks menjadi keseluruhan bentuk umum. Sistem colorimasi di mana 5 purple merupakan warna background, sedangkan red merupakan warna teks berikut adalah string kode. Jadi di sini ada kode-kodenya juga kalau memakai sistem color itu. Misalnya kalau pakai sistem color kayak 5C05 purple gitu. 5 itu kan purple. Kalau C itu light red. Nah, jadi di sistem color ini kita itu menggunakan, tapi ada itunya juga tuh. Kayak udah ditentuin, misalnya kalau kita pakai color 0, misalnya black. Nah, di situ warna itu misalnya kayak warna teksnya. Kan kalau itu background. Kalau sebelah kiri itu kayak black, pakai angka itu backgroundnya. Nah, kalau di sini kayak A, B, C itu kayak tulisannya warna teks. Jadi kalian bisa mengubah background dan warna teks menggunakan sistem color. Yang
kedua, memasukkan data. Dalam bahasa C, proses memasukkan suatu data bisa menggunakan beberapa fungsi, diantaranya ada scanf. Untuk memasukkan data itu kita bisa menggunakan scanf yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Di sini kita jelaskan lagi, scanf itu adalah fungsi pustaka. Scanf digunakan untuk menginput data berupa data numerik, karakter, dan string secara terformat. Hal ini juga diperhatikan dalam pemakaian fungsi scanf. Jadi fungsi scanf ini diberi pergantian baris secara otomatis. Fungsi scanf tidak memerlukan penentuan file atau variabelnya harus menggunakan operator alamat dan kode tertentu, kode format. Jadi kayak misalnya di situ ada %c untuk membaca sebuah karakter. Jadi scanf itu emang kudu ada format alamatnya. Kayak %f, %c, %i atau %d itu sama, %i, %d itu sama untuk mengambil untuk membaca sebuah bilangan bulat. Juga ada %f atau %lf membaca sebuah bilangan pecahan. Ada %o oktal, %x heksadesimal, atau scanf bentuk format. Di sini ada gets. Di sini juga ada kayak fungsi untuk memasukkan data. Pertama kan ada scanf, kedua ada fungsi menggunakan gets. Gets ini digunakan untuk memasukkan data bertipe data karakter dan tidak dapat digunakan untuk memasukkan data numerik, harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Kursor secara otomatis akan dipindahkan baris, tidak memerlukan bentuk format. Ada getChart. Fungsi getChart digunakan untuk membaca data yang bertipe karakter, harus diakhiri dengan penekanan tombol enter. Karakter yang dimasukkan terlihat pada layar penggantian baris secara otomatis. Ada gets dan getChart. Fungsi gets dan getChart digunakan membaca data karakter yang akan dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Jika menggunakan fungsi gets, karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar, sehingga sering digunakan untuk meminta input berupa password. Sedangkan pada gets, karakter yang dimasukkan akan ditampilkan pada layar. Yang ketiga, ada menampilkan data. Penampilan data ke layar monitor dapat menggunakan fungsi printf. Menampilkan data itu bisa menggunakan fungsi printf, bisa put, bisa putsar. Kalau printf itu tadi saya jelaskan, itu digunakan untuk menampilkan sebuah jenis data, kayak misalkan printf hello world, dia akan menampilkan data hello world itu. Terus ada fungsi put. Fungsi put itu digunakan menampilkan data string secara otomatis, akan diakhiri dengan perpindahan baris. Fungsi putsar digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Ini bisa juga sih, kayaknya rata-rata itu pakai printf untuk menampilkan sebuah data. Yang keempat, ada operator. Terhadap data sejenis dapat dilakukan pengolahan. Misalkan sebuah integer dapat ditambah dengan sebuah integer, sebuah float dapat dibagi oleh float. Pengolahan ini disebut sebagai operasi. Setiap jenis tipe data mempunyai jenis-jenis operasinya masing-masing. Simbol untuk jenis operasi disebut operator, sedangkan data atau variabel atau konstanta yang dioperasikan disebut operan. Bahasa C memiliki banyak sekali operator. Hal ini merupakan salah satu kekuatan bahasa program ini, tidak menyelesaikan berbagai persoalan. Ini untuk menyelesaikan, jadi program ini tuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan, berbagai jenis operasinya. Operator dalam bahasa C dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada operator unary, operator aritmatika, operator relasi, dan operator logika. Dalam bahasa C ini ada operator unary, yaitu ada operator di sini nih, di sebelah kirinya itu minus itu adalah unary minus. Itu artinya unary minus, letaknya itu sebelum operator. Contoh, A sama dengan unary minus B kali C. Ekivalennya itu A sama dengan dalam kurung min B kali C. Itu di situ ada, kita bisa lihat lagi ada operator penambahan nilai atau plus plus, terus ada operator min min, ada set of atau ukuran, operan dalam bit. Nah, di setiap itu kayak tanda seru itu operator not, tanda seru, terus tanda yang gini itu operator bitwise not, dan alamat operan kali itu nilai dari pointer. Di situ bisa dilihat arti, letak, contoh,
Ekuivalen-ekuivalennya udah ada di sini di video ini, tinggal dilihat saja di situ. Selanjutnya contoh 1. Contoh yang pertama ada in x sama dengan 0, kurung in y sama dengan 0. Y sama dengan plus x. Itu menggunakan operator unary yang tadi kita bisa lihat, itu menggunakan penambahan nilai. Hasil Y sama dengan X ini. Yang kedua hasil Y sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi hasil yang pertama itu Y sama dengan 1, X sama dengan 0. Kalau hasil yang kedua itu Y sama dengan itu. Nah, dari contoh ini di nilai X itu ditambahkan 1 sebelum di copy ke variabel Y. Contohnya itu 2 kayak in X sama dengan 0 in Y. Jadi Y sama dengan X plus gitu. Di contoh 2 nilai X copy terlebih dahulu ke variabel Y, baru kemudian ditambahkan 1. Proses operan ini sama juga dengan operator unary. Selanjutnya ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi bilangan bahasa C, menyediakan 5 operator aritmatika. Aritmatika itu menyediakan 5. Pertama itu operator perkalian, operator untuk pembagian, sisa pembagian atau modulo untuk penambahan untuk pengurangan. Catatan modulo digunakan untuk mencari hasil dari sisa pembagian. Contoh 10% 3 sama dengan 1. Itu untuk modulo. Karena 10 itu dibagi menjadi 3 hanya bisa mendekati yaitu 3 kali 3 dan 9. Jadi menghasilkan sisa 1. Itu kayak di matematika itu apa ya? Pokoknya ada di salah satu matematika itu namanya modulo. Untuk kita tahu berapa hasil pembagiannya itu bisa menggunakan persen. Oke. Operator relasi atau hubungan. Operator relasi dalam operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai sejenis. Kedua nilai tersebut dapat berupa konstanta atau variabel. Operator sama dengan, terus operator tidak sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini operator relasi. Jadi contohnya X sama dengan Y. Apakah X sama dengan Y? Jadi dibacanya seperti itu. Apakah X yang kedua X tanda seru sama dengan Y? Apakah X tidak sama dengan Y? Kita tuh menggunakan operator relasi lah hubungannya gitu. Penggunaan tanda, kita harus perhatikan penggunaan tanda sama dengan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel berbeda dengan tanda sama dengan 2. Ini kan sama dengan 1, ini sama dengan 2, di mana fungsi sebagai pencetakan kesamaan nilai dari kedua atau lebih variabel. Kita ambil contoh X plus 5 sama dengan Y plus 10, berarti bahwa nilai dari variabel X plus 5 itu nilainya sama dengan nilai variabel Y plus 10, sedangkan X plus 5 sama dengan 2 Y plus 10, berarti mengecek kesamaan nilai untuk memenuhi ekspresi rasional. Dimana apabila nilai yang dihasilkan benar pada ekspresi tersebut selalu diwakili oleh bilangan 1. Sebaliknya, nilai-nilai yang tidak memenuhi ekspresi rasional akan menghasilkan nilai salah, seluruhnya diwakili oleh 0. Jadi kalau salah itu 0, kalau benar itu 1. Kalau ekspresinya benar. Nah, gitu. Oke, paham? Yang itu ada operator logika. Oke, operator selanjutnya ada operator logika. Operator logika adalah operator yang berkaitan dengan operasi logika seperti konjungsi dan disjungsi atau negasi ingkaran. Jika operator berhubungan membandingkan hubungan antara dua buah operan, maka operator logika digunakan untuk membandingkan logika hasil dari operator-operator hubungan. Operator logika ada 3 macam. Yang pertama, dan atau logika dan. Operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true atau false. Biasanya operator logika dipakai membandingkan dua kondisi, misalkan 5 sama dengan 5 dan 3 lebih besar dari 6. Jadi itu operator logika itu kayak dan dia itu membandingkan nilai false karena true dan false. Atau logika and. True, logika and false. Untuk logika not, contoh include.
Contoh in main include studio.h in main itu printf ekspresi relasi. Titik 2 logika n itu ada contohnya bisa dilihat seperti itu. 2 logika OR. Operasi logika OR hanya akan menghasilkan nilai 0 salah jika sebuah ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai salah, namun jika tidak maka operasi tersebut akan menghasilkan 1 benar. Contoh seperti itu bisa dilihat. Yang ketiga ada logika NOT atau lingkaran. Operasi logika NOT berfungsi mengembalikan nilai sebenarnya. Contoh 5 untuk mengembalikan nilai false karena true. Contoh bisa lihat contohnya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Kayak A benar, A itu benar, salah. Terus ini apa? Tanda seru itu false. Terus pakai logika, pakai operator logika ke logika N. Pakai logika N jadi benar. Oke, bisa dilihat dengan tabel kebenarannya ini bisa dilihat, oke. Nah, yang terakhir modul 3. Percabangan dan perulangan. Yang pertama ada percabangan. Pengertian percabangan. Percabangan adalah bisa kita baca di sini. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah akan dijalankan sebuah kondisi tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pilihan, bahkan terkadang menghadapi pilihan yang begitu banyak dan yang bercabang-cabang sehingga kita diharuskan untuk memilih di antara banyak pilihan tersebut dengan menyeleksi dan memutuskan pilihan mana yang harus kita ambil. Jika begitu halnya dalam membuat sebuah program, saat ini kita hadapi banyak pilihan. Dalam menyelesaikan kita diharuskan membuat pernyataan yang menyeleksi pernyataan tersebut apakah pilihan kita benar atau salah, sehingga memudahkan menyelesaikan masalah dengan sebuah program. Anjay. Oke, itu percabangan, pengertian dari percabangan. Yang kedua ada percabangan if. Pernyataan if merupakan, kita baca di sini, pernyataan if merupakan bentuk pernyataan yang paling sederhana karena hanya memiliki satu cabang dengan persyaratannya sendiri. Ketika syaratnya terpenuhi, maka akan menjalankan cabang tersebut. Pada percabangan if ini memeriksakan kondisi akan berakhir jika ternyata kondisi yang diperiksa salah atau perintah ini tidak mengerjakan apa-apa. Bentuk dasar pernyataan if adalah if ekspresi conditional statement menjelaskan di atas jika hanya terdiri dari satu statement. Bagaimana jika lebih dari satu, maka statementnya harus berada dalam tanda kurung, dalam kurung kurawal itu. Nah, pada if ini hanya satu kondisi strukturnya. Oh, jadi di sini if ini hanya satu kondisi, contohnya kayak if kondisi pernyataan satu atau statement. Contoh program yaitu pagar include studio.h in main dalam kurung in n scanf %d operator binary n if n besar nor printf n adalah bilangan positif. Nah, kan tadi kita percabangan if. Percabangan itu dibagi menjadi percabangan if else, percabangan nested if, percabangan switch case. Jadi ada 4 percabangan. Oke, kan ini ada kita bahas pertama percabangan. Tadi kan sudah percabangan if, terus if else sudah. If else belum. Jadi if else ini pernyataan if else ini sebenarnya mengembangkan dari pernyataan if tersebut atau if yang tadi. Di sini kedua cabang yaitu syarat dipenuhi dan syarat tidak dipenuhi. Masing-masing memiliki perintah yang harus dijalankan seperti halnya pernyataan if. Cara penulisan struktur if else juga dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu alternatif dengan satu perintah atau alternatif dengan banyak perintah. Bentuk dasar perjalanan if else. Sedangkan pada if else ini hanya untuk 2 kondisi strukturnya, yaitu if else kondisi menyatakan statement else.
perencanaan harus dapat. Contoh programnya itu include kayak gitu. Karena ada dua kondisi. Yang pertama itu if kondisi, yang kedua itu ada pakai yang nggak pakai kondisi ya. Cabangan nested if atau yang biasa dikenal dengan if bersarang. If di dalam if ini juga sering digunakan dalam kemampuan kondisi di dalam kondisi tersebut. Kita ingin menambahkan kondisi lagi, maka gunakanlah if bersarang. Strukturnya bisa dilihat di situ. Contoh programnya, oke, bisa kita lihat di sini percabangan if, nested if. Percabangan switch case. Pada percabangan ini kita bisa lebih efektif untuk program yang menggunakan banyak kondisi karena strukturnya simpel, hanya menggunakan case. Oleh karena itu, sebelum menggunakan switch case harus melihat kondisi terlebih dahulu dari program yang akan kita buat. Apakah mungkin jika menggunakan switch? Lalu sama seperti if, terdapat juga switch bersarang, yaitu switch di dalam switch, atau kita bahkan bisa memasukkan fungsi if dalam switch untuk menggunakan nilai rank dalam switch menggunakan spasi, contohnya case 1, pagar tanpa tanda petik. Terakhir, apabila akan menggunakan karakter harus menambahkan kutip 1, contohnya case kutip 1A tanpa tanda petik. Strukturnya yaitu switch, strukturnya itu seperti ini, kita bisa lihat. Kedua, perulangan. Pengertian perulangan. Dalam bahasa C, tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalkan saja kita ingin menginput dan mencetak bilangan 1 sampai dengan 100, bahkan 1000, tentunya kita akan merasa kesulitan. Namun dengan struktur perulangan, proses kita tidak perlu menggunakan perintah sampai 100 atau sampai 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah saja. Pengulangan mapping adalah suatu bagian yang bertugas melakukan kegiatan mengulang suatu proses sesuatu dengan yang diinginkan banyak dari aplikasi perangkat lunak yang menggunakan pengerjaan berulang sebuah kondisi yang diinginkan. Oleh karena itu, pengulangan merupakan bagian yang penting dalam program karena dengan adanya pengulangan, pembuat program tidak perlu menulis kode program sebanyak pengulangan yang akan diinginkan. Pengulangan mempunyai beberapa bagian. Jadi pengulangan itu dimiliki beberapa bagian. Yang pertama, instalasi adalah tahap persiapan buat kondisi awal sel melakukan pengulangan. Misalkan mengisi variabel dengan nilai awal. Tapi ini dilakukan sebelum memasuki bagian pengulangan. Kondisi adalah di sini juga ada, yang pertama ada instalasi, yang kedua ada kondisi, yang ketiga ada penambahan. Nah, di situ bisa kita lihat pengertian-pengertiannya. Tadi saya udah bahas pengertian instalasi, terus ada pengertian kondisi. Kondisi berhenti dari perulangan. Kondisi berhenti sangat penting dalam pengulangan agar pengulangan dapat berhenti, tidak menjadi pengulangan yang tanpa henti. Kondisi pengulangan adalah kondisi yang dipenuhi oleh kondisi jalan algoritma untuk masuk ke dalam blok pengulangan. Penambahan adalah menambah atau mengulangan nilai dari baris ke baris dengan nilai 1 tiap barisan. Misalkan saja x plus, maka pada baris pertama adalah x plus 1, pada baris kedua adalah x plus 1, dalam kurung x plus 1 plus 1, dan pada baris ketiga x plus 1 plus 1 plus dalam kurung x plus 1 plus 1 ditambah 1, kemudian seterusnya hingga menuju kondisi di perulangan tersebut. Perulangan while. Perulangan while merupakan struktur kontrol perulangan di mana kondisi akan diperiksa sebelum statement dan akan terus berjalan selama kondisi yang dihasilkan dalam perulangan tersebut masih bernilai benar. Struktur dari perulangan while ini hampir sama dengan struktur perulangan for. Kita lihat di situnya apa contoh itunya, while, kondisi, statement, gini. Nah, contoh programnya in mind gitu. Itu lihat menggunakan while. Kondisinya seperti itu. Printf, D belajar perulangan while. Perulangan for. Perulangan for merupakan struktur kontrol perulangan. Jadi sama kayak perulangan. Kan di sini tadi kita udah baca. Perulangan for merupakan struktur kontrol. Terakhir ada perulangan for merupakan struktur kontrol yang dimana jumlah perulangan ditentukan dalam struktur.
Jadi dalam struktur berisi nilai awal, kondisi, dan langkah perulangan. Ada contoh strukturnya for instalasi syarat penambahan statement. Nah, contohnya itu bisa lihat in main, ini in x, for x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 10, x plus plus, printf belajar perulangan for. Yang ketiga ada peloncatan. Statement peloncatan pada umumnya digunakan sebuah proses pengulangan yang menentukan apakah pengulangan akan diteruskan, dihentikan, atau dipindahkan ke statement lain di dalam program. Atau statement peloncatan merupakan statement yang digunakan untuk memaksa program agar meloncat atau menuju ke statement-statement tertentu yang kita inginkan. Dalam bahasa C terdapat sebuah statement yang sering digunakan untuk melakukan hal ini, yaitu statement goto, statement break, statement continue. Berikut ini ada penjelasan dari masing-masing statement prosedur tersebut. Yang pertama ada statement goto. Untuk menggunakan statement goto, sebelumnya kita harus mendefinisikan sebuah label. Dengan menggunakan kata kunci label di sini, label akan berperan sebagai baris yang akan dituju. Dengan kata lain, statement goto akan memindahkan program secara langsung ke lokasi yang ditandai oleh label yang telah didefinisikan. Jadi terserah kita, misalnya kalau kita ingin kembali lagi ke itu, kita tulisnya goto awal atau goto mana aja sesuai label. Misalnya kita bisa aja kita nulis go to laptop, go to apa, kita kan balik lagi ke situ, itu namanya perulangan go to. Terus prosedur break ini digunakan untuk loncat dari proses perulangan. Artinya prosedur break akan memaksa program untuk menghentikan perulangan yang akan dilangsung menuju ke statement selanjutnya yang terdapat di bawah blok pengulangan jika ada. Prosedur continue ketiga. Prosedur ini merupakan kembalinya dari proses break, yaitu berguna untuk melanjutkan pengulangan dengan cara meloncat ke bagian awal pengulangan. Pada umumnya prosedur ini digunakan dalam kasus kondisi pengulangan selalu bernilai true, bernilai benar. Waduh, gak kerasa udah habis ya. Mungkin segini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.